Shalom anak-anak, gimana hari ini? Semuanya masih dalam keadaan sehat kan? Dan juga masih tetap semangat di dalam mengikuti pembelajaran ya. Oke, hari ini kita akan membahas menentukan bentuk fungsi ataupun rumus fungsi ya. Itu materi kita hari ini. Mari kita lihat berikutnya. Oke. Menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi. Menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi. Jadi ini maksudnya bentuk fungsi atau rumus fungsi sama ya maksudnya ya. Menentukan bentuk fungsi atau rumus fungsi, yaitu kan rumus fungsi bentuknya seperti ini. Fungsi X sama dengan AX tambah B. Artinya apa ini kan gitu ya. Nah ini dia. Yaitu mencari nilai A dan B agar diperoleh bentuk fungsi atau rumus fungsinya. Jadi kan kalau masih bentuknya begini, dia kan belum ada rumus fungsinya kalau ini namanya ya. Jadi kita harus cari nilai A dan nilai B ini agar dia bisa menjadi bentuk rumus fungsi ya. Oke, mari untuk lebih paham kita lihat contoh-contohnya. Jadi di sini tugas kita adalah mencari nilai si A, nilai si B berapa agar bisa bentuk fungsinya ini menjadi rumus fungsi ya. Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh yang pertama, suatu fungsi ditentukan dengan fungsi X sama dengan AX tambah B. Oke, ya, dia dinyatakan sebagai fungsi X sama dengan AX tambah B. Jika diketahui nilai fungsi F itu 2 sama dengan 3 dan juga fungsi F itu negatif 1 sama dengan negatif 3. Oke, ingat ya, yang dalam kurung ini berarti ini nanti untuk nilai si X-nya ya. Si X yang ini ya. Nah, ini X ini ya. Nah, 3-nya ini nanti adalah untuk fungsi X-nya ini. Nah, nilai fungsi X-nya ini. Begitu juga yang ini. Nah, ini adalah negatif 1 ini adalah punya si X ini juga. Dan negatif 3-nya ini adalah fungsi X-nya ini ya. Oke. Jadi apabila diketahui jika X itu sama dengan 2 dan hasil fungsi X-nya itu sama dengan 3, dan di sini untuk nilai X-nya itu adalah negatif 1 dan fungsi F-nya ini sama dengan negatif 3. Tentukan nilai A dan B. Setelah sudah kita dapat nilai A dan B, maka kita bisa bentuk rumus fungsinya seperti yang sudah kita bahas tadi di sini ya. Jadi kalau kita mencari nilai A dan nilai B itu berarti kita bisa dapat membuat rumus fungsinya. Oke, jadi makanya dicarilah nilai A-nya, nilai dan nilai B-nya ini ya. Oke ya. Nilai A dan B, baru yang B-nya adalah bentuk fungsi atau rumus fungsinya. Jadi kita bisa membuat rumus fungsinya ini apabila nilai A-nya ini sudah dapat dan nilai B-nya sudah dapat. Oke, mari kita lihat bagaimana cara menjawabnya. Oke, yang pertama dulu kita mencari nilai A dan nilai B-nya. Oke, fungsinya sudah ditentukan seperti ini. Fungsi X sama dengan AX tambah B. Oke. Nah, sekarang kita masukkan dulu yang nilai X itu sama dengan 2 ya. Nilai X-nya sama dengan 2 nih. Berarti X-nya gini kita ganti 2. Ya. Oke. Nah, ini dia kita ganti 2 X-nya. Berarti ini X-nya berarti 2 dikali A berarti 2A tambah B ya. Nah, ini dia ya. Oke, fungsi X-nya itu sama dengan 3. Ini fungsi X-nya 3 nih. Nah, fungsi X yang X-nya itu sama dengan 2 itu 3. Nah, kita gantilah ini menjadi F2 ini sama dengan 3. Berarti 3 sama dengan 2A tambah B. Oke. Ini dianggap setelah kita masukkan nilai-nilainya ini tadi, ini yang 2 dan 3 ini, maka kita buat ini menjadi persamaan 1. Oke, ingat ya langkahnya ya. Perhatikan. Nah, sekarang kita masukkan nilai yang negatif 1 ini yang sama dengan 3 ini ke rumus fungsinya ini tadi. Ke bentuknya ya, ke bentuk rumus fungsi ini ya. Sama, caranya sama dengan seperti yang ini tadi. Sama. Oke, sama caranya. Kita masukkan lagi. Nah, ini dia. Gantilah si X itu menjadi negatif 1. Oke, baru negatif 1 ini jadi diganti. Jadi ini X-nya kan negatif 1. Berarti negatif 1 dikali A negatif 1. Atau ini jadi negatif 1A atau negatif A ya. Nah, ini yang fungsi F ini yang negatif 1 ini nilainya negatif 3 ya. Negatif 3 sama dengan negatif A tambah B. Ini hasil negatif 1 dikali A, hasilnya negatif A ditambah B. Oke.
Negatif 3 sama dengan negatif A tambah B itu jadi persamaan kedua. Oke, sama seperti ini tadi kan. Nah, ini 2 berarti X-nya 2 ya. Oke, nah ini fungsi F yang 2 ini 3 nilainya. Nah, ini jadi menjadi persamaan 1. Nah, ini tadi kan yang X-nya minus 1, yang fungsi X-nya itu negatif 3. Ini dia tadi. Nah, ini dia ya. Ini tadi negatif, yang fungsi F negatif 1, ini negatif 3. Ini negatif A tambah B, ini menjadi persamaan 2. Nah, setelah sudah kita dapat persamaan 1 dan persamaan 2, lalu persamaan 1 dan persamaan 2-nya itu digabung. Nah, ini dia, gabung persamaan 1 dan persamaan 2. Gabung berarti nanti dia dikurang ya. Oke, ini dia ya. Oke, 3 sama dengan, ini persamaan satunya, ini persamaan 2-nya. Kita kurangkan. Oke, ini dikurang B dengan B dikurang, hasilnya habis. Nah, baru negatif 2, jangan langsung kemari ya. Kemari dulu ya. 2, ini tadi kan B dikurang B, hasilnya 0, nggak usah kita tulis lagi, habis deh ya. Lalu 2A dikurang negatif A. 2A jangan langsung kemari, kalau langsung kemari dia jadi 1A. Nah, jadi kalau langsung kemari, jadi fungsinya ini untuk apa ada tanda negatif di sini, tanda kurang di sini, jadi nggak berfungsi dia kan. Jadi 2A dikurang negatif A kan jadi positif ya. 2A dikurang negatif A itu jadi positif. Nah, negatif ketemu negatif ini kan jadi positif. Negatif kali negatif positif. Jadi ini dijumlah lah tinggal. Jadi 2A tambah A itu 3A. Nah, ini 3 dikurang negatif 3 jadi positif kan. 3 dikurang negatif 3 jadi positif dia. Kalau langsung kemari dia jadi 0 kan. Kalau 3 dikurang 3 0. Nah, tapi konsepnya tidak seperti itu ya. Jadi kemari dulu ya, baru kemari. 3 dikurang negatif 3 jadi tambah ya. Oke, ini negatif kali negatif positif jadi 6. Oke, lalu berapalah nilai A-nya ini supaya hasilnya 6. Oke, kita bagilah ya. Kita lanjut kemari. 6/3 berarti 2. Jadi nilai A-nya sudah kita dapat 2. Nah, jadi nilai A-nya sudah dapat 2. Berarti tinggal mencari nilai si B. Nah, setelah sudah kita dapat nilai si A itu 2, masukkanlah nilai A itu ke persamaan 1. Terserah mau persamaan 1 atau persamaan 2. Mana kira-kira persamaannya yang agak mudah. Nah, ini kan persamaan 1 tadi nih. Ini yang persamaan keduanya. Kalau persamaan 2-nya kan udah ada negatif-negatif, tentunya pasti hitungannya pasti udah lebih rumit ya. Oke, kemari pun bisa juga. Kemari bisa juga persamaan 1, persamaan 2 boleh, terserah. Kita ambil ke persamaan 1 saja, mana yang lebih agak mudah ya. Oke. Nah, masukkanlah nilai 2 ini tadi ke persamaan 2-nya ini tadi. Nah, kita tuliskanlah persamaan 2-nya. Ini persamaan 2-nya 3 sama dengan 2 tambah B. Ya. Masukkan nilai yang A-nya 2 ini tadi. Nah, 3 sama dengan ini 2 berarti dikali 2. Ini dia tadi. A-nya 2 ya. Tambah B. Kita kan sekarang mau cari B-nya nih. A-nya udah dapat 2. Oke, ini 3, berarti ini 4. Nah, kira-kira berapa lah ini si B nih supaya hasilnya 3 nih. Berarti kan tinggal dikurang. Ya. Berarti B 3 dikurang 4, berarti min 1. Nah, kalau B-nya min 1 di sini berarti 4 jadi dikurang 1 ke 3. Nah, gitu ya. Jadi nilai B itu adalah negatif 1. Nah, sudah kita dapatlah dia si A-nya itu 2, si B-nya min 1. Nah, kalau sudah dapat A-nya, B-nya sudah dapat, maka bisalah dibuat rumus fungsinya. Kita lihat berikutnya. Nah, ini dia. Yang bagian B. Ini pertanyaan yang bagian B-nya ya. Tadi itu kan pertanyaan A-nya. Nah, ini tadi A-nya. Nilai A-nya tadi 2, B-nya min 1. Nah, jadi pertanyaan B-nya, buatlah bentuk rumus fungsinya. Apabila sudah diperoleh nilai A dan nilai B-nya, maka rumus fungsinya bisa dibuat ya. Oke. Ini dia. Bentuk rumus fungsinya tadi kan A-nya tadi 2 ya. Nah, gantilah ini jadi 2. Nah, ini kan tadi rumus fungsi dasarnya. Fungsi X sama dengan AX tambah B yang ini tadi ya. Nah, kita kan disuruh membentuk ini menjadi rumus fungsi. Nah, ini rumus dasarnya ya. Nah, A-nya berapa? Gantilah ini A-nya jadi 2, ini B-nya ganti jadi negatif 1. Kan B kali negatif, ini positif jadi negatif ya. Oke, jadi negatif ya. Nah, ini dia jadi ya. Kan ini tadi rumus dasarnya, jadi A-nya 2X tambah ini tadi B-nya kan negatif 1. Jadi positif kali negatif jadi negatif. Berarti fungsi X sama dengan 2X dikurang 1. Inilah dia
rumus fungsinya. Oke ya, inilah dia rumus fungsinya. Jadi rumus fungsinya adalah fungsi X sama dengan 2X dikurang 1. Oke, paham ya? Nah, untuk lebih paham, mari kita lihat lagi contoh yang berikutnya. Oke, biar lebih mengerti ya. Oke, contoh 2. Suatu fungsi ditentukan dengan fungsi X, AX tambah B. Jadi rumus dasarnya ini. Ya, kalau menentukan rumus fungsi, ini rumus dasarnya. Ya, fungsi X sama dengan AX tambah B. Baru jika diketahui nilai fungsi f itu 4 sama dengan 5 dan fungsi f itu negatif 2 sama dengan 7, tentukan nilai a dan b. Bentuk fungsi atau rumus fungsinya, baru nilai fungsi f itu sama dengan 5. Nah, untuk yang nilai a dan b ini mungkin dia sudah tahu lah cara menjawabnya, sama seperti tadi contoh 1. Nah, yang c-nya ini, nah ini dibilang nilai fungsi f5 itu, ini bisa dihitung apabila rumus fungsinya sudah ada. Kalau rumusnya tidak ada, ini tidak bisa dihitung. Jadi kita dapat dulu kita rumus fungsinya. Berarti rumus fungsinya ini kan dicari dulu nilai A dan nilai B-nya. Maka bisalah dihitung nilai F atau fungsi F ini sama dengan 5. Jadi harus dapat dulu rumus fungsinya. Ya, jadi kita hitung dulu rumus fungsinya. Ini caranya sama dengan seperti nomor 1 tadi contohnya ya. Oke, ini dia. Fungsinya fungsi X tambah B. Nah, yang fungsi f-nya 4 sama dengan 5. Tadi 4 dengan 5 ya. Ingat ya, ini 4 dengan 5, ini tadi minus 2 dengan minus 7. Ini kita lihat kembali. Oke, ini dia ya. Ya, ini berarti punya x-nya 4. Ini punya x-nya berarti negatif 2. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang 4 berarti masukkan dia kemari. Gantilah x-nya 4. Ini x-nya 4 jadi 4a tambah b. Ini tadi fungsi f-nya 5. Yang 4 ini 5. Ini dia 5. Berarti 4A tambah B. Berarti ini persamaan 1. Oke, yang kedua sama ya caranya ya. Oke, jadi yang minus 2 ya. Oke, ini dia. Nah, gantilah fungsi X ini jadi minus 2. Nah, yang X-nya jadi min 2. Nah, ya, min 2 ini ya. Min 2A tambah B. Ini jadi min 7. Min 7 sama dengan 2 tambah B. Oke ya. Jadi ini persamaan 1, 5 sama dengan 4A tambah B. Persamaan keduanya itu min 7 sama dengan minus 2A tambah B. Oke, lalu setelah itu digabunglah persamaannya ya. Gabung persamaan 1 dan persamaan 2. 5A sama dengan 4A tambah B. Ini minus 7 sama dengan minus 2A tambah B. Oke, kita gabung berarti dikurang. Ya. Dikurang si B-nya habis nilainya, baru sekarang ini 4A dikurang minus 2A. Jadi 6A ya. 4A dikurang minus 2A. 4A dikurang negatif 2A jadi 6A. Jadi positif dia. Baru 5 dikurang negatif 7 jadi 12 ya. Jadi positif dia ya. 5 dikurang negatif 7 jadi positif jadi 12. Oke, lalu kita bagi A sama dengan 12 bagi 6 itu nanti 2 juga. Oke, jadi nilai A-nya 2. Ya, kebetulan sama nilai A-nya 2 dengan seperti kayak contoh 1 tadi ya. Oke, masukkanlah nilai A itu ke persamaan 1. Ini persamaan 1 ya maksudnya ya. Ke persamaan 1. Nah, ini dia persamaan 1, 5 sama dengan 4A tambah B. Nah, 5 sama dengan 4, ini tadi A-nya 2. Nah, ini gantilah 2 ini ya. 4 kali 2 tambah B, 5, berarti 8 tambah B. Kira-kira B ini berapa supaya hasilnya 5? Kan gitu ya. Berarti tinggal kurangkanlah B sama dengan 5 kurang 8, berarti minus 3. Nah, apabila B ini minus 3 dimasukkan kemari kan jadi 5 dia ya. 8 kurang 3, 5 dia. Oke, jadi nilai B-nya itu negatif 3. Kita sudah peroleh A-nya 2, B-nya negatif 3. Oke, kita sudah tinggal bisa buat rumus fungsinya. Nah, ini bentuk fungsi atau rumus fungsinya. Ini dia ya. Tadi A-nya 2, B-nya min 3 ya. Inilah A-nya ganti 2, 2X dikurang 3 ya. Tadi B-nya min 3 kan. Ini dia A, ini dia. A-nya 2. Oke ya. Ini ya, cocok ya. Fungsi X sama dengan 2X dikurang 3. Nah, sekarang kan ini rumus fungsinya sudah ada nih. Fungsi X sama dengan 2X dikurang 3. Maka bisalah dihitung yang C-nya. Nilai fungsi F itu 5. Berarti ini kan punya X. Berarti kan si X yang ini kamu gantilah ini jadi 5. Nah, jadi kalau rumus fungsinya tidak ada, ini nggak bisa dihitung. Ya, jadi ini artinya kan fungsi F dalam kurung 5 ini artinya punya X. Nah, X yang inilah kamu ganti. Itu artinya ya. Dan tinggal kita gantilah dia, X itu menjadi 5. Oke. Oke, rumus fungsinya kan ini dia tadi. Ganti saja ya. F5 berarti 2 dikali 5 dikurang 3. Berarti 10 dikurang 3. Hasilnya 7. Jadi nilai fungsi F5 itu adalah
Nih, berapa dia? 7 ya jawabnya ya. Oke, begitulah dia teknik cara menjawabnya untuk membuat rumus fungsi ya dari bentuk fungsi yang sudah diketahui ya, bentuk rumus fungsi secara umumnya. Oke, jadi itulah demikianlah penjelasan materi untuk bagaimana cara menentukan rumus fungsi, yaitu kita harus cari dulu nilai A dan nilai B-nya. Oke ya. Oke, nah ini ada soal yang harus dulu kalian coba. Nah, coba dulu nih dikerjakan biar apa yang disampaikan dijelaskan tadi biar bisa dimengerti ya. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ya semua ya. Oke nak, terima kasih nak. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat. Oke, salam. Terima kasih.